Siap-siap, jangan berkedip. Oke, maka di sini saya akan syungma dan perhatikan bagaimana efeknya terhadap lawan. Efeknya adalah lawan akan terpental. Oke, sekali lagi. Oh enggak, masih pelan guys, tenang aja. Tidak menimbulkan efek cedera kok. Don't try this at home ya. Nanti kalau lakukan di tembok, nih temboknya rubuh guys. Oke, jadi seperti ini, tangan hanya seperti ini. Ketika kita melangkah, pastikan lawan itu terdorong. Oh enaknya gimana ya? Gini kali ya, biar kelihatan ya. Gini. Agak miring, kan kelihatan kalau kedorong. Masih kelihatan ya guys? Jadi seperti ini, teman-teman akan melihat bahwa ketika saya melakukan syungma, saya menabrakkan badan saya ke lawan dan lawan akan terdorong. Contoh sederhana. Jadi konsepnya dia harus menabrak lawan. Nah, di WSL Wing Chun apa yang sering dilakukan ketika berlatih Hiji Kim Yuma? Hiji Kim Yuma ini adalah kuda-kuda fondasi dalam Wing Chun untuk dinamis, bukan untuk statis guys. Jadi dia berbeda. Dia untuk melatih kedinamisan. Sehingga ketika kita melatih Hiji Kim Yuma, justru di WSL Wing Chun yang terjadi adalah dia ditabrakkan badannya, ditabrak atau didorong dengan tangan, dan kita lihat bagaimana responnya ketika menghadapi dorongan. Apakah Hiji Kim Yuma cukup menjadi dasar atau fondasi untuk membuat kuda-kuda kita dinamis? Oke, contoh seperti ini. Ketika seperti ini, partner saya akan mendorong saya ke sebelah sini ya. Nah, perhatikan, ketika saya kuda-kuda seperti ini, partner saya akan mendorong saya ke sebelah sini. Ketika saya seperti ini dan partner saya mendorong sebelah sini, yang terjadi adalah saya harus bisa mengubah Hiji Kim Yuma saya itu menjadi kuda-kuda yang benar. Atau kembali, dia akan dorong saya ke sebelah sana. Ketika dia dorong saya, maka jadi adalah saya harus bisa mengubah kuda-kuda saya sedinamis mungkin ketika saya menggunakan Hiji Kim Yuma. Jadi guys, kalau Anda latihan Hiji Kim Yuma seperti ini, terus hanya Anda latihan dorong-dorongan, itu fungsinya apa? Karena kita fight pun di Wing Chun, itu nggak ada fight kuda-kuda Wing Chun kayak gini bos. Saya tidak pernah menemukan kuda Wing Chun fight itu kayak gini. Ketika kita fight, pilihannya kuda-kuda itu ada dua. Yang pertama adalah seperti ini ya, dengan kaki satu di depan, jongsaunya seperti ini. Atau yang kedua, posisi samping, jongsaunya seperti ini. Jadi inilah kuda-kuda fight dalam Wing Chun. Sedangkan ini, itu nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau kita kayak gini bos, terus tiba-tiba lawannya minggir, kita akan minggir kayak gini. Itu nggak akan terjadi. Sehingga seperti kayak gini, ini jarang sekali digunakan. Oke, biasanya yang digunakan itu adalah langsung seperti ini. Ketika kita bicara tentang street fight ya, kita akan seperti ini, atau kita akan gunakan seperti ini. Ada dua kuda-kuda Wing Chun yang dipakai. Oke, itu Hiji Kim Yuma. Kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan datang. Gitu ya. Oke, itu Hiji Kim Yuma bos. Jadi, sudah berapa menit nih? Oh, ada 15 menit ya. Tuh kan, sudah 15 menit kan? Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang kuda-kuda berikutnya dalam Wing Chun, yaitu Syungma. Orang ada sebagian sebut dengan nama Byuma. Saya nggak tahu. Tapi di WSL Wing Chun kita sebut itu sebagai Syungma atau advance move, advance forward move. Sehingga pada akhirnya yang kita lakukan adalah bukan melangkah maju. Jadi konsep dari yang namanya Syungma itu bukan melangkah maju. Ketika kita bicara tentang advance, karena Wing Chun itu efisien ya guys. Wing Chun itu efisien. Tidak melakukan gerakan kalau tidak dibutuhkan. Dan ketika melakukan gerakan, dipastikan itu memberikan efek yang nyata kepada lawan. Oke? Jadi setelah kita bicara Hiji Kim Yuma tadi, bagaimana yang melakukan dengan benar, bagaimana melakukan dengan salah, bagaimana melatihnya dengan benar, dan bagaimana melatihnya yang salah kalau terlalu dimaksimalisasi seperti itu, sehingga menimbulkan statis bagi kaki kita, kita akan melangkah kepada Syungma. Konsep Syungma ya itu adalah menabrak. Jadi konsepnya kelihatannya adalah seperti maju, tapi secara konsep aslinya
Syungma itu adalah menabrak lawan ke depan. Jadi ibaratnya kayak kita punya badan ini seperti mobil guys, ya, seperti mobil ini lawan, maka yang dilakukan Syungma itu bukan melangkah maju, tapi dia menabrak. Sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan Syungma, yang kita lakukan adalah menabrakkan satu massa badan kita ke arah lawan. Itu yang disebut dengan konsep Syungma, atau yang orang sebagian bilang dengan kata Byuma, gitu ya. Gak usah mikirin konsep, sama aja. Byuma itu artinya thrusting footwork. Kalau Syungma artinya advanced footwork, sama aja. Serah mau yang mana. Yang penting konsepnya benar guys. Jangan sampai namanya benar konsepnya salah. Apalagi namanya salah konsepnya salah. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang Syungma. Ketika kita bicara Syungma, berarti kita mulai tidak usah dari jigimnya, kita langsung saja dari posisi seperti ini. Dari posisi seperti ini, posisi badan dia lurus ke depan. Inilah kuda-kuda Wing Chun fighting yang sangat aneh dibandingkan yang lain guys. Karena kuda-kuda sebagian seorang kuda-kudanya seperti ini, di Wing Chun kuda-kudanya seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Itu kan orang sering nanya kan. Kenapa kuda-kudanya seperti ini? Karena Wing Chun itu harus punya prinsip yang namanya Lin Siu Dai Da. Lin Siu Dai Da itu artinya adalah bertahan dan menyerang terjadi secara bersamaan. Sehingga kalau kita seperti ini guys, ya, kita tidak bisa menyerang dan bertahan secara bersamaan. Jadi kalau ini mukul, ini nggak akan bisa mukul. Karena posisinya kalau dari samping kelihatan jauh berbeda. Sehingga untuk bisa memfasilitasi konsep yang namanya Lin Siu Dai Da, maka yang dilakukan dalam Wing Chun itu adalah dari posisi side stepping seperti ini kita putar badannya menjadi posisi Chiu Ying atau square on. Jadi badan itu 100% menghadap ke lawan. Sehingga kalau bagi teman-teman yang sudah menonton video tentang Siu Nim Tao Section 1, maka akan tahu maksudnya kenapa dia seperti ini. Jadi ini kuda-kuda Wing Chun guys, kuda-kuda bertarung Wing Chun yang pertama. Oke, jadi ini yang disebut dengan kuda-kuda Wing Chun yang pertama. Dan inilah dasar kita melakukan yang namanya Syungma. Ketika kita melakukan Syungma, konsepnya persis sama dengan Yiji Kim Yungma. Kalau kita dari samping, maka kita akan lihat bagaimana tulang belakang, tulang ekor, dan tumit itu berada dalam satu garis. Sehingga ketika kita melangkah, itu konsep melangkahnya itu seperti mendorong perahu. Ibu sering bilang, menganalogikan ketika kita melakukan Syungma, itu seperti kalau zaman dulu film-film kungfu. Ingat film-film kungfu zaman dulu ya? Ada melewati sungai gitu, terus ada yang pendayung perahu yang pakai galah panjang. Nah, galah itu adalah kaki dan perpanjangan dari tumit kita. Ujung galah itu adalah tumit kita. Kemudian yang mendorong galah itu adalah hips kita. Dan perahunya yang sampai ke depan itu adalah arah badan kita dan ujung kaki depan kita. Sehingga ketika kita mendorong perahu, maka yang mendorong akan steady seperti ini. Mendorongnya akan steady seperti ini. Sehingga ketika dia didorong, perahunya akan berjalan lurus. Perahunya akan berjalan lurus. Begitu juga yang terjadi dalam Syungma. Ketika kita melakukan Syungma, maka posisinya seperti ini ya, atau samping aja ya kali ya. Posisinya seperti ini. Ketika posisi seperti ini badan kita tegak lurus, tumit kita itu adalah ujung galah. Ini adalah galah. Dari lutut sampai dengan tumit kita itu adalah galah yang kita lakukan. Tangan ini adalah seperti ujung galah, badan ini seperti perahu, dan ujung kaki depan itu adalah ujung depan perahu. Sehingga ketika kita melangkah, ketika kita mendorong perahu, maka kita akan mendorong perahunya. Jadi langkahnya seperti itu. Sehingga ketika kita mendorong, sekali lagi langkahnya adalah seperti itu. Kelihatannya sederhana ya guys, dan kelihatannya tidak ada tenaganya. Itulah Wing Chun. Nah, efeknya seperti apa? Tadi saya bilang, Syungma itu bukan melangkah. Syungma itu adalah menabrak. Oke, sekarang saya bawa yang lebih gede badannya. Ayo asal. Ya pakai lah, nggak apa-apa. Bawa pet satu dong. Iya.
Wah, ini udah siap pakai glove MMA nih. Karena dari tadi kita latihan pakai glove. Ya, jadi nggak usah, gini aja, taruh di sini. Oke, jadi latihan Syungma, mundur dikit, ya biar kelihatan. Nah, latihan Syungma itu tujuannya itu adalah menabrak. Kalau kita latihan Syungma tujuannya cuma mendorong, itu fungsinya apa? Atau cuma melangkah, fungsinya apa? Karena Wing Chun itu ingat, Wing Chun itu harus efisien. Jadi ketika kita Syungma, kalau kita tujuannya cuma kayak gini, ini buat apa? Karena ingat, satu dari empat karakteristik Wing Chun yang disebutkan oleh Yip Man itu adalah destroy balance atau menghilangkan keseimbangan lawan dengan menghancurkan fondasinya. Ketika Syungma kita tidak menghancurkan fondasi dan hanya seperti ini, terus fungsinya apa kita melangkah? Pastikan ketika kita melangkah membuat lawan itu kolaps atau kehilangan keseimbangannya. Sehingga ketika saya melakukan Syungma dari jarak dekat seperti ini, saya tidak melangkah maju ke depan, tapi saya menabrakkan satu badan saya kepada lawan. Sehingga ketika saya seperti ini, kan badannya gede nih. Kuda-kudanya kuat kan? Oke, ketika kita menabrakkan posisi kita kepada lawan, maka yang kita lakukan adalah kita Syungma maju ke depan dan perhatikan efek dari lawan. Nah, biar kelihatan kalau mundur gitu ya. Jadi seperti ini, siap-siap, jangan berkedip. Oke, maka dari sini saya akan Syungma dan perhatikan bagaimana efeknya terhadap lawan. Efeknya adalah lawan akan terpental. Oke, sekali lagi. Oh enggak, masih pelan guys, tenang aja. Tidak menimbulkan efek cedera kok. Don't try this at home ya. Nanti kalau lakukan di tembok, nih temboknya rubuh guys. Oke, jadi seperti ini. Tangan hanya seperti ini. Ketika kita melangkah, pastikan lawan itu terdorong. Oh enaknya gimana ya? Ini kali ya, biar kelihatan ya. Gini. Nah, agak miring. Kan kelihatan kalau kedorong. Masih kelihatan ya guys? Jadi seperti ini, teman-teman akan melihat bahwa ketika saya melakukan Syungma, saya menabrakkan badan saya ke lawan dan lawan akan terdorong. Contoh sederhana. Jadi konsepnya dia harus menabrak lawan. Fungsinya apa sih? Fungsinya bukan untuk nabrak itu guys. Fungsinya adalah ini, pinjem masnya lagi. Fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah bukan untuk menabrak lawan. Fungsinya adalah untuk membuat lawan ini collapse. Sehingga ketika dia seperti ini, saya dengan posisi seperti ini, kalau saya melatih Syungma hanya untuk melangkah, maka yang terjadi adalah saya cuma akan ya, kalau lawannya besar, kuat, Anda cuma tabrak pakai seperti ini, nggak ngefek apa-apa guys. Jadi Wing Chun dibilang nggak ada manfaatnya itu karena kita yang salah dalam konsep. Sehingga ketika kita melakukan Syungma hanya melangkah, lihat. Nih, saya melangkah, beliau akan pukul saya pakai ini ya. Tapi tolong jangan kena ya. Rumah sakit masih bahaya guys. Sehingga ketika saya tabrak seperti ini, hanya dengan melangkah ke depan, maka perhatikan bagaimana partner saya masih bisa memukul saya. Kita coba. Jadi saya seperti ini, saya dorong, dia masih bisa memukul saya. Sehingga inilah kenapa Wing Chun itu disebut lemah. Karena konsepnya yang salah. Sekarang kita akan coba Syungma, bagaimana saya menabrakkan badan saya ke lawan, dan kita akan lihat saya tidak menggunakan tangan. Apakah partner saya masih bisa memukul saya? Kita coba ya. Kan semuanya harus dicoba, ya nggak? Ketika saya seperti ini, partner saya udah semangat pengen mukul saya karena jarang-jarang kesempatannya. Dan seperti ini, ketika saya tabrakkan Syungma saya, kita lihat apakah partner bisa memukul saya. Saya seperti ini, itu saya tabrak. Ya. Ketika beliau goyang, maka tangannya sudah tidak bisa lagi untuk berkonsentrasi memukul. Karena yang terjadi adalah mereka sudah mulai berpikir membuat keseimbangan. Dalam bela diri tidak ada orang yang bisa memukul sambil terhuyung seperti ini. Dia pasti akan mensteadikan dulu kuda-kudanya sebelum memukul. Kondisi seperti itulah yang digunakan dalam Wing Chun untuk menyerang lawan. Kalau saya buat lebih sederhana lagi, saya buat lebih pelan lagi dorongannya sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana menggunakan Syungma aslinya dalam pertarungan. Sehingga saya gunakan ini untuk menabrak posisi lawan. Lihat posisi lawan, sehingga posisi lawan dia sudah kayaknya harus gini ya. Nah gini. Nah kalau seperti ini, maju dikit. Ketika saya tabrak posisi lawan, yang terjadi adalah lihat posisinya dia sudah agak miring.
sehingga ini jalurnya kosong. Sehingga ketika saya gunakan siungma untuk menabrak lawan, maka yang terjadi adalah saya akan tabrak dan pukul, partner saya akan sama juga. Setelah kena tabrak, dia akan memukul. Kita lihat yang terjadi apa. Manakah momentumnya yang terpakai dan mana yang tidak. Oke? Kita coba. Ketika saya akan seperti ini, terus saya, inilah yang terjadi. Partner saya tidak akan sempat memukul dan saya sudah langsung masuk pukulannya dan masuk yang kedua.